pagi pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada, Coffee Time kembali hadir menjumpai Anda edisi hari ini hari Jumat 14 Agustus 2020 dan tentunya bersama saya Panda Zulpia dan rekan saya Tuti Wulan. Tentunya selama 1 jam ke depan pemirsa kami akan menemani Anda dengan informasi yang sangat menarik di edisi pagi hari ini Jumat 14 Agustus 2020. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, wabah virus corona memberikan dampak yang sangat besar terhadap sendi-sendi kehidupan. Selain berdampak terhadap kesehatan, juga berdampak pada perekonomian negara. Untuk itu, pemerintah telah menularkan beragam alternatif bantuan sosial yang bisa diakses langsung oleh masyarakat, mulai dari bantuan program Keluarga Harapan ataupun PKH, kartu sembako, kartu prakerja berupa insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan, pembebasan tarif listrik 450 dan diskon tarif listrik untuk 900 volta. Bantuan sosial tunai sebesar 600.000 pun per bulan selama 3 bulan. Sebagian dana desa juga dialokasikan untuk bantuan sosial di desa sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan pemirsa. Dan kali ini pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi gaji di sini sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan ke depan pemirsa. Ya. Dan kepada karyawan swasta dengan penghasilan di bawah 5 juta yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mulai September mendatang. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya. Ini menjadi penting untuk menggerakkan dan mendorong pemulihan perekonomian. Baik, dan untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sangat menarik. Ini bagaimana yang ramai diperbincangkan di seluruh tanah air terkait dengan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian bagaimana mekanisme pencairannya. Untuk itu di sebelah saya sudah hadir Bapak Adventus Edison Sohwat yang merupakan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Bapak Sodi. Selamat pagi. Iya, apa kabar ya Pak? Baik. Baik ya, dan terima kasih sudah memberikan kami senyum semangat di pagi hari ini ya Pak ya. Baik Pak Edison, mohon maaf Pak Sony, ini terkait dengan BLT dan juga mekanisme pencairannya yang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat yang kabarnya akan dicairkan pada bulan September mendatang. Banyak sekali bantuan-bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah sekali lagi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga menggerakkan roda perekonomian di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya, yang dalam hal ini kita akan membahas bersama. Kemudian terkait dengan Badan Jaminan Sosial nih Pak Sony, di mana memang kita ketahui bersama BPJS Ketenagakerjaan juga dengan BPJS Kesehatan ini merupakan sama-sama badan jaminan sosial. Mungkin Pak Sony bisa menyampaikan kepada masyarakat yang ada di rumah, ini bedanya dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan itu apa sih Pak Sony? Baik, jadi pada kesempatan ini dapat saya sampaikan untuk perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu sesuai amanah Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itu diatur di situ ada 2 BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan perlu kita ketahui bersama, untuk jaminan sosial yang diatur di Indonesia ada 5. Baik. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Serta yang kelima jaminan kesehatan. Baik. Di sini untuk jaminan kesehatan itu diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Yang sebelumnya adalah PT Askes. Sedangkan 4 jaminan sosial lain yang tadi saya sebutkan itu diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu perbedaan yang sesuai dengan amanah undang-undang. Sedangkan secara detail di lapangan, yaitu kalau yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerja itu dikhususkan kepada pekerja. Baik pekerja penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, dan karyawan migran Indonesia atau PMI. Sedangkan kalau di BPJS Kesehatan itu seluruhnya masyarakat pun ditangani oleh BPJS Kesehatan. Dan ruang lingkupnya juga beda. Kalau sakit biasa, contoh sakit flu atau sakit jantung, itu ranahnya di BPJS Kesehatan. Tapi kalau terjadi resiko yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan,
itu ranahnya ada di BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Oke. Oke, baik. Oke. Artinya ini ada perbedaan yang terlihat sangat jelas juga ya antara Iya. BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan atau yang lebih kita kenal dulu namanya PT Jam PT Jam Sostek Sostek. seperti PT Jam itu. Sostek, Nah, ini pemirsa. kalau misalnya dari BPJS Kesehatan sendiri, bagaimana BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk ikut sebagai peserta BPJS Kesehatan, lain lagi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Betul seperti itu ya, Iya, Pak Sodi ya? betul. Baik. Kemudian untuk BPJS Kesehatan yang pesertanya ada yang tercover oleh perusahaan, ada juga yang terdaftar sebagai peserta mandiri. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu seperti apa? Nah, jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan sendiri, dari segmentasi pekerja tadi, ada memang yang ditanggung oleh pemberi kerja, dan ada juga yang ditanggung oleh pekerja itu sendiri, yaitu Oke. pekerja bukan penerima upah atau Oke. pekerja informal. Baik, bukan penerima upah Iya. atau informal. Oke. Contohnya pekerja informal itu seperti nelayan, petani, tukang ojek, penjual di pasar, warung-warung pinggir jalan. Nah, itu masuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah. Oke, baik. Pekerja Bukan mandiri. pekerja bukan penerima upah yang memang artinya tidak tercover oleh perusahaan seperti itu. Betul. Dan menjadi peserta dengan jalur mandiri untuk membayar iuran di Iurannya. BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Betul, baik. Kemudian Pak Sony, terkait dengan saya ingin bertanya, mungkin Pak Sony bisa memberikan tanggapan tegas kepada pemirsa yang ada di rumah. Apakah semua karyawan ini berhak menerima fasilitas BPJS Ketenagakerjaan? Ya. Kalau untuk hak terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu betul hak pekerja. Oke, artinya semua karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan berhak mendapatkan Berhak fasilitas mendapat perlindungan Ketenagakerjaan. BPJS. Begitu. Sesuai amanah undang-undang di situ bahwa pemberi kerja dan pekerja wajib Oke, melindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. baik. Gitu. Baik. Nah, kalau semua karyawan artinya juga berhak dong mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Betul. Semua karyawan berhak. Oke, tapi faktanya banyak nih Pak Sony, di setiap perusahaan ternyata mereka ini tidak tercover oleh perusahaan dalam diberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Memang hal ini perlu diketahui bersama bahwa ini jelas ada aturan yang mengatur untuk menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Tapi ada juga beberapa pemberi kerja itu merasa terbebani Oke, baik. dengan melindungi para pekerjanya, padahal di aturan mengatur. Oleh sebab itu, ada langkah-langkah yang kami buat, yaitu bekerja sama dengan dinas terkait. Contohnya di sini Dinas Tenaga Kerja, baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten. Kita sama-sama melaksanakan ini, sehingga contoh kemarin-kemarin kami ada pemanggilan kepada PKBU yang sudah kita kasih SP, maksudnya surat pemberitahuan, SP1, SP2, kita kunjungan, tapi belum juga, Oh, masih ada. oke, ternyata masih banyak perusahaan yang belum Masih, memberikan tapi rata-rata fasilitas ini BPJS. perusahaan kategori kecil mikro. Jadi pekerjanya 2, 3 sampai dengan mungkin 20 orang. Oke, sebenarnya seberapa penting sih Pak Sony setiap perusahaan ini harus memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawannya, atau seberapa penting karyawan itu berhak menerima fasilitas BPJS Ketenagakerjaan? Kalau dilihat penting, sangat penting. Karena apabila terjadi resiko dengan pekerja, contoh mengalami kecelakaan ya, kita tidak pernah minta untuk terjadi kecelakaan, apalagi sampai meninggal. Tapi meninggal pasti, semua orang pasti meninggal. Kira-kira dengan kejadian seperti itu, kalau tidak menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja, otomatis manfaatnya, contoh kecelakaan meninggal, Oke. santunannya itu 48 kali upah. Oh, Coba dihitung upah. UMP saja kita pakai. Kali 48. Berarti kurang lebih itu hampir 104 juta. Ada manfaat lain lagi. Biaya pemakaman,
10 juta, ditambah santunan berkala setiap bulan 300.000 selama 2 tahun, dibayar sekaligus 12 juta. Dan tidak kalah penting di sini, itu anak pekerja yang mengalami resiko kecelakaan meninggal, itu dapat beasiswa. Oh, oke, iya, iya. baik. Dan diberikan kepada 2 orang anak. Oke. Totalnya itu 174 juta Oke. yang dicairkan per tahun. Dari jenjang PAUD TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nah, makanya tadi seberapa penting. Ini sangat penting. Karena tidak menimbulkan kemiskinan baru. Coba kita bayangkan, tulang punggung keluarga Iya. mengalami risiko. Iya. Terus keluarga yang ditinggalkan, anak-anaknya gimana? Oke. Minimal kalau dengan adanya manfaat yang dia terima ahli waris ini, dia bisa berusaha. Oke, dan menarik juga untuk dipertanyakan di sini Bapak Sony terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri tanpa perusahaan begitu ya. Ya. Misalkan ini para pekerja, buruh dan juga nelayan, petani dan juga yang bekerja di pasar ataupun pedagang, bagaimana sekiranya mereka untuk mendaftarkan diri begitu untuk menjadi terdaftar, maksud kami di sini Ya. untuk terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin untuk kategori bukan penerima upah, untuk saat ini dengan berbagai kemajuan teknologi, tapi kami berharap dan kami sarankan kepada pekerja yang mandiri bisa ke kantor kami. Kami di Jalan Langko, Oke. Oke. bisa daftarkan langsung di situ. Oke, baik. Oke, Artinya ini untuk kategori bukan penerima Betul. upah bisa Betul. langsung datang ke kantor untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Iya. Ketenagakerjaan secara mandiri. Iya, Tapi betul. kan Pak, saat ini kita berada di masa pandemi Pandemi, iya. COVID-19 seperti itu. Tentunya Betul. ada perbedaan yang dirasakan dari segi pelayanan sebelum, saat dan juga saat ini di masa transisi menuju new normal Iya. pada saat wabah pandemi Iya, virus betul. corona. Bagaimana? Pelayanannya ya. Kalau untuk pelayanan, ini perlu saya sampaikan lagi Oke. bahwa kami BPJS Tenaga saat ini pelayanan tidak dihentikan. Tidak dihentikan. Tidak, karena kami sangat empati terhadap para pekerja peserta kami yang dirumahkan atau di PHK. Oke. Otomatis si pekerja itu kan mau mengambil jaminan hari tuanya nih, tabungan. Dengan adanya kondisi sekarang seperti ini, kita ada yang namanya, kita punya jargon ya, Iya. itu lapak asik. Oh, Wes. oke. Iya, Lapak asik. Iya, Jadi betul. itu singkatan dari pelayanan klaim tanpa kontak fisik. Lapak asik ya Pak. Iya. Pelayanan klaim tanpa kontak fisik. Oke. Oke. Ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Ya. ini seperti apa Jadi- pelayanan klaim tanpa kontak fisik Ya. atau layanan asik ini, Pak Sony? Ya, Lapak betul. asik. Oh, oke, lapak asik. Iya, Lapak lapak asik. asik. Jadi ini salah satu metode yang dibuat sistem, yaitu peserta yang mau mengambil klaim jaminan hari tua itu cukup melalui media sosial, antrian online. Oke. Nanti di situ berkasnya tinggal di scan, langsung di upload Oke. tanpa harus ketemu dengan petugas BPJS Oke, Tenaga. berarti untuk masyarakat yang juga ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung mengakses media sosial dari BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin Ya. melakukan antrian online. Ini harus kemana? Aksesnya di mana, Pak Iya. Sony? Langsung di web BPJS Ketenagakerjaan. Oke, langsung di web. Webnya di mana, Pak Sony? Ya. www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Oke, baik. Ini artinya bentuk kontribusi dari BPJS Ketenagakerjaan juga untuk memerangi atau menekan angka penyebaran COVID-19 seperti itu, Pak Sony ya. Ya. Baik, kita bergeser terkait dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu BLT dan juga mekanisme pencairannya. Pencairannya, Pemirsa, ini tentunya adalah jawaban yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah. Sebenarnya kenapa sih hanya para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menerima Iya. subsidi gaji sebesar 2,4 juta rupiah
selama 4 4 bulan bulan. lamanya. Iya. Mungkin bisa disampaikan jawabannya, dijabarkan kepada para pemirsa supaya pemirsa di rumah ini juga bisa mendengarkan jawaban Iya, betul. langsung dari Pak Kepala. Baik. Namun kita tahan dulu ya Pak Kepala ya, kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Time sesaat lagi. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pusing kepalaku mas, sakit gigiku. Kepala pusing sakit gigi, minum Puyer 19. Puyer 19, Puyer 19. Tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe. Mule londong kereng cap lontar ni mule kuah. Bau dikandung begio. Apa pada pegaduhan dah? Kereng cap lontar. Lah, buah paling bagus no. No sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Okay. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warna-warni napi de boyak pasti arah. Kereng cap lontar. Tetu kuat. Kanje berkualitas. Iklan bumper terakhir, standby, tata kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh unsur dan elemen keluarga masyarakat Lombok Tengah untuk bersama-sama ikhtiar secara maksimal mencegah, memutus mata rantai atau paling tidak meminimais penyebaran penularan COVID-19 di bumi Mandalika Soloh ini dengan bersama-sama senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga aktivitas kita, dan menjaga jarak serta tetap menggunakan masker di saat-saat kita berhadapan atau berinteraksi dengan sesama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala asa, cita-cita, harapan, dambaan, keinginan dan kebutuhan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelayan masyarakat Lombok Tengah, Wakil Bupati, mengajak kepada seluruh masyarakat Lombok Tengah untuk bersama-sama mencegah penyebaran virus corona dengan mengikuti protokol COVID, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan dan tetap menggunakan masker. Demikian
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekda Kota Lombok Tengah mengajak kepada seluruh masyarakat Lombok Tengah untuk bersama-sama mencegah penyebaran virus corona dengan mengikuti protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan dengan kebersihan dan tetap menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Coffee Time, asiknya ngopi sambil berbagi informasi. Dan seperti biasa di hari ini kita sudah ditemani oleh Bapak Sony ya, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Nusa Tenggara Barat. BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Nusa Tenggara Barat. Baik, sekali lagi pemirsa, masih bersama Bapak Adventus Edison Sohwat yang kita sapa Bapak Sony, yaitu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas berbagai macam terkait dengan bagaimana sih sebenarnya perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan juga dengan BPJS Kesehatan. Sudah disampaikan oleh Bapak Sony. Kemudian ada satu mungkin yang masih perlu dibahas sedikit saja begitu Pak Sony ya, terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dimana jika dibandingkan dengan BPJS Kesehatan, kalau kita melihat dari segi pendaftaran peserta dari jalur mandiri atau yang memang tidak tercover oleh perusahaan seperti itu. Nah, ini prosedurnya seperti apa? Apakah mereka harus betul-betul hanya harus melewati akses internet, karena memang tidak semua masyarakat kita yang cukup memahami akan teknologi. Oke, ini perlu saya sampaikan juga bagi peserta yang memang mungkin lewat media online belum puas, kami di kantor juga buka pelayanan. Oke. Nah, cuma di sini pelayanannya itu ya karena sekarang kondisi COVID, jadi memang protokol wajib. Oh ya. Protokol wajib untuk masuk ke wilayah kantor. Nanti di kantor BPJS Tenaga pengisian formulir, selesai pengisian formulir, nanti diverifikasi berkasnya kita masukin di oven lagi untuk disterilisasi. Setelah itu baru nanti peserta dipanggil masuk. Jadi sekarang ruangan pelayanan kami itu sudah tidak ada bangku-bangku seperti sebelumnya, karena ada peserta duduk. Sekarang sementara kita taruh di luar, yang boleh masuk hanya peserta yang akan diinterview. Nah, jadi satu kali masuk itu sekarang kondisi sekarang ada kurang lebih 8 atau 9 dan 9 CS, tapi di situ nggak ada orang BPJS Ketenagakerjaan, yang ada hanya monitor. Laptop. Berarti lewat monitor ini Pak Iya. ya? Jadi nanti klarifikasi berkas semua lewat monitor. Nah, teman-teman kami yang di BPJS Tenaga itu di ruangan tersendiri lagi, sehingga tidak ada kontak fisik. Oke, baik. Ini menarik nih, karena sepertinya memang kita belum pernah menemukan hal serupa juga di instansi lain ya, di mana BPJS Ketenagakerjaan betul-betul melindungi seluruh karyawannya agar bisa terhindar dari penyebaran virus corona. Ada batasan-batasan peserta yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan dalam ketika misalnya mendaftarkan diri seperti itu ya Pak Sony ya. Nah, ini apakah memang mereka cukup memahami akan teknologi juga ketika sudah berada di BPJS Ketenagakerjaan? Apakah tidak ada staf yang nantinya membantu para peserta atau masyarakat yang ingin mendaftarkan diri? Atau seperti apa? Karena memang tadi Pak Sony menyampaikan tidak ada CS di sana. Iya. Jadi ada juga counter yang sama, tetap mau daftarkan lewat monitor semua. Nanti berkasnya kita minta dimasukin di Dropbox, akan diproses. Pak Sony, apakah setiap harinya itu di kantor menerima berapa per hari nih Pak untuk orang yang ingin mendaftarkan diri secara mandiri? Kalau yang daftar secara offline langsung ke kantor, itu satu hari bisa sampai 150 sampai 200. Dan yang kami bayarkan itu setiap hari
itu di atas 100 berkas. Oh. 100 orang yang kita bayarkan JHT-nya. Oke. Baik. Tadi Pak Sony menyampaikan ada 4 program dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kesehatan seperti itu ya. Nah, ini bagaimana ketika masyarakat yang memang belum tercover oleh fasilitas BPJS Kesehatan ingin mendaftarkan diri dan masuk ke dalam sejumlah program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini? Nah, jadi ini saya perlu luruskan lagi tadi statement tadi. Untuk jaminan kesehatan itu tidak ada di BPJS Ketenagakerjaan, ada di BPJS Kesehatan. Baik. Nah, perlindungan yang tadi ke BPJS Ketenagakerjaan, minimal si pekerja itu terlindungi oleh 2 program. Pekerja mandiri ya, bukan penerima upah, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Baik. Yurannya itu dengan dasar upah terendah 1 juta, untuk persentasi yuran JKK, jaminan kecelakaan kerja, itu 1%. Berarti kan kali 1 juta 10.000. Sedangkan jaminan kematian itu flat 6.800. Jadi total yuran 16.800. Perlindungan 2 program. Manfaatnya sama dengan yang penerima upah. Oke. Fasilitas, terjadi kecelakaan, contoh ada peserta kami nelayan, terjadi resiko kecelakaan, masuk rumah sakit, ya fasilitas kelas 1. Itu hak peserta kita. Dan kita sudah MOU dengan rumah sakit. Rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Fasilitas kelas 1. Biaya yang timbul menjadi beban BPJS Ketenagakerjaan dan akan ditagih oleh pihak rumah sakit ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik. Dan untuk sistem pembayarannya sendiri, apakah memang harus dibayarkan per bulannya atau bagaimana nih? Ya, jadi kalau untuk mempermudah si peserta pekerja mandiri ini, daripada tiap bulan harus ke bank store 16.800, bisa dibayarkan per 3 bulan, per 6 bulan atau 1 tahun. Tidak ada denda? Ya. Tidak ada. Kalau ini bedanya dengan kepesertaan penerima upah dengan mandiri. Contoh, bayar yuran 3 bulan. Bulan keempat dia nggak bayar. Nanti masuk bulan kelima bayar lagi, nggak ada denda. Tapi kalau terjadi resiko di bulan 4, manfaat tidak didapat. Oke, Itu baik. Jadi kembali lagi kepada para peserta BPJS betul. Ketenagakerjaan seperti Iya. itu ya. Baik, Pak Sony, kita bergeser terkait dengan inti dari topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, pemirsa, terkait dengan BLT atau subsidi gaji yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Ini banyak yang bertanya-tanya, Pak Sony, kenapa harus peserta BPJS Ketenagakerjaan saja yang menerima subsidi gaji ini, yang kabarnya memang diperoleh 600.000 dalam 600.000 per bulan selama 4 bulan lamanya. Jadi total 2,4 juta rupiah ini selama 4 bulan. Kenapa harus BPJS Ketenagakerjaan? Itu sesuai dengan amanat pemerintah. Dalam hal ini, untuk saat ini, peserta penerima upah yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu murni ada orangnya. Tidak mungkin perusahaan bayar yuran yang tidak ada orangnya. Itu kenapa dipilih salah satunya ya. Tidak ada yang gaib seperti itu ya, Pak Sony. Pasti tidak ada orangnya baru dibayarkan yurannya. Makanya kenapa data di BPJS Ketenagakerjaan diambil, mungkin pemerintah melihat salah satunya keakuratan data itu. Nah, cuma memang untuk kondisi sekarang, nomor rekening memang tidak masuk dalam mandatory database kami. Sehingga dalam 1 minggu ini kita diperintahkan untuk segera mengumpulkan nomor rekening para pekerja. Oleh sebab itu, dalam 1 minggu ini kita terus berupaya, kita menyurati, menghimbau, kolaborasi dengan pihak bank. Jadi bagi teman-teman pekerja yang belum punya nomor rekening, kalau boleh pihak bank membantu dengan seefektif mungkin dan secepat mungkin.
Baik ya, jadi memang khusus untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan 5 juta, di bawah 5 juta rupiah yang nantinya akan memperoleh subsidi gaji selama 4 bulan atau dengan total betul. 2,4 juta Ya, rupiah. ya. Ini Pak Sony, apakah masyarakat kita yang miskin dan kena PHK sudah dapat bantuan lewat bantuan kartu prakerja nih ataupun bantuan sosial lainnya, mereka berhak juga untuk mendapatkan BLT pekerja ini, Pak? Oke. Nah, ini perlu saya sampaikan juga beberapa persyaratan yang merupakan yang harus dipenuhi. Itu yang pertama, yaitu warga negara Indonesia yang didukung dengan nomor induk kependudukan. Baik. Itu pertama. Yang kedua, terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Artinya terdaftar aktif ini rajin membayar iuran, seperti itu Pak Sony? Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan tadi Pak Sony menyampaikan misalnya dari selama 4 bulan dia tidak pernah membayar iuran, tapi ketika di bulan kelima membayarkan iuran. Itu bagaimana Pak Sony? Ya, jadi itu bedanya antara perlakuan terhadap pekerja penerima upah dan bukan penerima upah. Oh iya. Yang sekarang yang kita lagi saya sampaikan ini segmentasi pekerja penerima upah. Oke. Jadi tadi saya bilang WNI didukung dengan KTP, Ya. aktif sebagai peserta penerima upah. Ya. Berarti ada suatu wadah atau badan usaha Oke, baik. yang terdaftar di situ. Yang ketiga, upahnya di bawah 5 juta. Yang keempat, tidak terindikasi menerima bantuan lain seperti prakerja. Oh iya. Oke, baik. Oke. Dan yang kelima, sesuai dengan statement lisan Ibu Menteri kemarin di media, minimal iuran dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2020. Oke. Kurang lebih seperti itu. Syaratan Dan utama. jadi pemirsa, seperti yang Anda sudah saksikan bersama-sama di layar televisi Anda, bahwa sudah ada persyaratannya nih Pak Sony. Yang pertama WNI dan didukung oleh KTP, lalu yang kedua terdaftar aktif ya. Lalu yang ketiga upahnya di bawah 5 juta. Nah ini Pak Sony, menarik untuk kita pertanyakan, kira-kira nih di wilayah Nusa Tenggara Barat ini berapa pekerja yang berpotensi untuk mendapatkan BLT pekerja ini Pak? Ya, jadi kalau untuk potensi sampai dengan saat ini dengan perbandingan dengan persyaratan tadi itu kurang lebih 51.200 pekerja se-NTB. Berarti di Lombok dan Sumbawa ya. Ya. 51.200. Oke, Berarti wilayah Lombok, Sumbawa dan Bima serta Dompu masih terdaftar 51.200 nih Pak. Itu yang berpotensi berpotensi mendapat bantuan BLT pekerja. Iya. Kalau dari jumlah total sendiri untuk pekerja yang ada di NTB itu totalnya itu pekerja itu ada 170.000. Oke. 171.000. Iya. Jumlah pekerja Jumlah yang pekerja terdaftar di BPJS tenaga kerjaan tenaga yang kerja. terdaftar di kami. Oke. Nah, dari 170.000 itu yang aktif membayar iuran itu 78.000. Oke. Dan yang non aktif berarti sudah tidak membayar iuran lagi atau status perusahaannya tutup. Oke. Itu sebesar 92.700. Oke, 92.000. Nah, makanya tadi dari 78.000 itu dengan sesuai dengan persyaratan yang ada, itu kita lihat yang berpotensi itu kurang lebih 51.200. Berarti kan ada persyaratan-persyaratan di situ, upahnya di bawah 5 juta. Oke. Dia minimal bayar iuran sampai bulan Juni. Tapi kalau berjalan waktu beberapa 1 minggu ini, kalau ada yang iurannya baru dibayar sampai Desember contoh 2019, terus sekarang bayar sampai dengan bulan berjalan Agustus, kan bisa berubah angka tadi kan. Makanya tadi saya tekankan 51.200 ini sesuai kriteria. Baik. Dari jumlah total 78.000 yang aktif
Baik. penerima upah. Baik, artinya ada 170.000 pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan pemirsa, Ya, di mana betul. diantaranya 78.000 ini aktif, Aktif. sebagai peserta BPJS Betul. Ketenagakerjaan dan 92.700 orang ini dinyatakan nonaktif dari pesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian 51.200.000 Betul. ini yang nantinya akan berpotensi menerima subsidi gaji dari pemerintah, yaitu Rp600.000 per bulan selama 4 bulan lamanya atau dengan total 2,4 juta rupiah. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dengan syarat gaji di bawah 5 juta rupiah, Pak Sony? Padahal kalau kita lihat banyak juga masyarakat yang mempunyai gaji di bawah 5 juta masih cukup mampu untuk meningkatkan daya beli konsumsinya. Betul. Oke. Jadi perlu kita ingat dengan subsidi ini adalah salah satu program pemerintah yang disingkat dengan PEN ya. Oke. Peningkatan Ekonomi Nasional. Iya, betul sekali. Ini salah satu program. Sehingga kenapa dibatasi upahnya mungkin menjadi alasan Oke. diambil dasar upah itu. Oke. Dan perlu saya sampaikan pada saat ini juga bahwa subsidi ini disarankan untuk konsumtif. Baik. Oke. Konsumtif untuk menggunakan belanja terhadap produk dalam negeri dan diwajibkan kepada UMKM. Baik. Sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa Lancar begitu ya. lancar. Oke, baik. Jadi memang itu tujuan utamanya, Tujuan utamanya. dari Betul. pemerintah yang memang Jadi, memberikan subsidi gaji itu. kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah ya. Dan masih terkait dengan BLT atau bantuan langsung tunai BPJS Ketenagakerjaan ini pemirsa, sebenarnya bagaimana sih skema atau mekanismenya atau kemudian juga kriteria bantuan subsidi gaji berdasarkan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga lembaga lainnya? Oke, jadi mungkin di sini untuk khusus untuk yang BPJS Ketenagakerjaan, untuk skemanya, pertama tadi kriteria persyaratannya tadi sudah Ya. jelas. Oke. Kita lagi ke pengumpulan nomor rekening. Skemanya sesuai dengan yang disampaikan kemarin. Ini semua ini kan kita tunggu nanti akan dituangkan dalam Permenaker, Oke. gitu, secara detailnya. Jadi skemanya nanti itu akan dibayarkan per 2 bulan. Dan untuk 4 bulan peruntukannya. Jadi mungkin satu kali pembayaran 1,2 ya. Nah, dapat saya sampaikan di sini untuk pemenuhan nomor rekening kepada perusahaan yang sudah menggunakan SIPP atau Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan, itu perusahaan yang laporkan sendiri, bayarkan iurannya, dia yang bentuk kode iurannya, itu mereka tinggal langsung update. Tapi ada juga perusahaan yang belum menggunakan SIPP karena pekerjanya kan di bawah tuh dari 10 atau 5 orang. Rata-rata mereka itu melaporkan melalui form Excel atau seperti file Excel yang memang kita serahkan kepada perusahaan untuk tinggal melengkapi. Oke. Setelah itu dikembalikan, kita tinggal upload langsung. Oke, Oke, baik. baik. Baik, berarti ini Pak Sony mekanisme pencairannya adalah diterima selama 2 bulan dalam angka 1,2 juta rupiah Iya, seperti sekali itu ya. pembayaran. Oke, Sekali berarti pembayaran. dari bulan September, Oktober, November, Desember, artinya para peserta yang berhak menerima bantuan subsidi gaji ini berhak menerima di bulan Oktober dan juga Desember dengan angka 1,2 juta rupiah. Seperti itu Pak Sony? Bisa dibayar di depan, mungkin September untuk September, Oktober. Nanti dibayar di November untuk November, Desember bisa juga. Iya. Tapi nanti dibayar nanti per Oktober. Ini semua itu nanti akan tertuang dalam Permenaker. Oke, baik. Jadi sementara saya perlu tegaskan juga bahwa di sini BPJS Ketenagakerjaan kami murni melaksanakan amanah pemerintah untuk melengkapi nomor rekening. Oke. Intinya memang di situ. Nah, soal nanti teknis pelaksanaan kita akan ikuti perkembangan selanjutnya. Oke. Dan kami pun kalau sebagai penyelenggara BPJS Tenaga Kerja di sini, kalau saya ditanya, saya pengen semua bisa dapat.
Ya, Iya. harapannya Seperti seperti itu. Iya. Ya, karena Betul. ini banyak pertanyaan dari masyarakat. Kenapa sih harus masyarakat atau harus peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan yang mempunyai gaji di bawah 5 juta yang berhak menerima subsidi gaji seperti Iya, itu? betul. Padahal kita juga merasakan dampak yang sama seperti itu ya Pak Sadi. Ya, jadi memang itu perlu kita ketahui bersama, penggunaan dana ini bukan hanya untuk sekedar dibagi-bagi untuk meningkatkan perekonomian ekonomi nasional, Oke. tapi semua ini juga dipertanggungjawabkan. Baik. Oke, baik. Oleh karena Baik. itu kita sangat hati-hati, kita harus detail, nomor rekeningnya juga kita pastikan, tidak bisa ke nama Orang lain. orang lain, Ya. mungkin istrinya Baik. atau anaknya. Iya. Itu tidak bisa. Kita Baik. pastikan pekerja itu sendiri. Baik, Oke, ini baik. artinya saat ini BPJS Ketenagakerjaan sedang dalam proses mengumpulkan data nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria yang dimaksud seperti itu. Betul. Pak Sony ya. Nah ini sejauh ini bagaimana sih caranya untuk memvalidasi data yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran? Ya. Seperti yang disampaikan oleh Panda tadi, takutnya nanti BPJS ini menjadi double seperti Ya, itu, betul. potong subsidi gaji, di mana sebelumnya mungkin masyarakat ada yang sudah penerima manfaat program PKH atau mungkin kartu prakerja, kartu sembako dan juga lain sebagainya. Baik, jadi memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa penyaluran dana BLT ini pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Oke. Oleh karena itu kami dari pihak penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan di sini, kami sangat hati-hati. Baik. Oke. Nanti setelah data yang kami kumpulkan, time limitnya kan hari ini. Kami berharap masih bisa berpanjang lagi. Setelah itu data masuk, itu tugas di kantor pusat akan memverifikasi Oke. secara global. Jadi pada saat nanti yang dikasih ke pemerintah untuk ditransfer, Oke. itu betul-betul real. Tidak terindikasi double kayak yang disampaikan tadi, ada dapat bantuan lain. Itu benar-benar diverifikasi. Oke, baik. Nah, ini Pak Sony, terkait dengan BLT pekerja ini yang akan menerima hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan saja. Lalu apakah ada solusi nih untuk yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek ini, Pak? Oke, berarti solusi untuk Iya. mereka yang tidak mendapatkan subsidi gaji seperti itu, Pak Iya. Sony. Iya. Tapi nanti dilanjutkan kembali Iya, Pak betul. Sony, karena kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Time. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pusing kepalaku mas, sakit gigiku. Kepala pusing sakit gigi, minum puyer 19. Puyer 19, puyer 19. Tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe. Mule londong kereng cap lontar ni mule kuah. Bau dikandung begio. Apa pada pegajohan dah? Kereng cap lontar. Lah, buah paling bagus no. No sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Okay. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warna-warni napi de boyak pasti ara. Kereng cap lontar. Tetu kuat. Kanje berkualitas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh unsur dan elemen keluarga masyarakat Lombok Tengah untuk bersama-sama ikhtiar secara maksimal mencegah, memutus mata rantai, atau paling tidak meminimais penyebaran penularan COVID-19 di bumi Mandalika Soloh ini dengan bersama-sama senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga aktivitas kita, dan menjaga jarak serta tetap menggunakan masker di saat-saat kita berhadapan atau berinteraksi dengan sesama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala asa, cita-cita, harapan, dambaan, keinginan, dan kebutuhan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelayan masyarakat Lombok Tengah, Wakil Bupati, mengajak kepada seluruh masyarakat Lombok Tengah untuk bersama-sama mencegah penyebaran virus corona dengan mengikuti protokol COVID, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan, dan tetap menggunakan masker. Demikian, Allahumma fiqh la komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekda Kabupaten Lombok Tengah mengajak kepada seluruh masyarakat Lombok Tengah untuk bersama-sama mencegah penyebaran virus corona dengan mengikuti protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan dengan kebersihan, dan tetap menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Kopi Time, asiknya ngopi sambil berbagi informasi. Dan kita sudah ditemani oleh Bapak Sony ya, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan saya lanjutkan untuk ke pertanyaan yang tadi sempat dijeda, ya ini terkait dengan BLT pekerja ini, apakah akan BLT pekerja ini yang akan menerima hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja nih Pak. Nah, apakah untuk ya, masyarakat yang tidak terdaftar, apakah ada solusi begitu? Baik, kalau untuk pertanyaan itu, jelas yang mendapatkan BLT pada saat ini yaitu mereka, para pekerja yang terdaftar aktif pada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk yang pekerja yang belum, pada kesempatan ini kami masih menunggu petunjuk teknis Permenaker yang kita belum tahu nanti kepada pekerja yang belum terdaftar ini bisa dapat atau tidak. Tapi pada kesempatan ini mungkin dapat saya himbau kepada pemberi kerja dan juga para pekerja yang belum terdaftar perlindungan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ini kesempatan. Jangan kita berpikir untuk mendaftar agar kita dapat BLT. Baik. Tapi yang perlu kita ketahui bersama, risiko itu terhadap melakukan suatu pekerjaan itu pasti ada. Dan saya tidak mendahului yang di atas, tapi kalau meninggal pasti. Apa yang sekarang kita bisa buat, kita mempekerjakan orang, terus terjadi resiko dengan orang itu, keluarga yang ditinggalkan,
mendapatkan manfaat ini kan kita ikut. Oke. Baik, baik. Nah kalau respon masyarakat sendiri mendengar pengumuman ini, Pak Sony, karena mungkin respon masyarakat mungkin ada yang langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau seperti apa nih, Pak Sony melihatnya? Ya. Memang kalau dari informasi ini banyak juga, ada juga yang datang ke kantor, telepon, terutama teman-teman anggota kantor anggota saya di kantor itu ditelepon tanya gimana kita bisa dapat nggak begini begitu, apa kita harus daftar. Baik. Banyak. Dan mungkin dampaknya bukan hanya di BPJS Ketenagakerjaan. Contoh ada teman-teman di kantor, ada KBP saya, itu ditelepon juga dari teman-temannya di BPJS Kesehatan. Karena mereka ke sana juga. Oh iya. Karena mereka mungkin taunya tadi Oke. BPJS. Begitu. Dampaknya ada. Oke, baik. Ternyata banyak juga nih petugas dari BPJS Ketenagakerjaan yang diteror juga oleh masyarakat atau peserta BPJS Ketenagakerjaan seperti itu, Pak Sony. Namun sekali lagi pemirsa, untuk Anda yang memang kepingin tahu nih atau memang ini menjawab simpang siur informasi yang beredar luas di luar sana terkait dengan BLT atau subsidi gaji untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan, sekali lagi adalah untuk Anda yang berhak menerima bantuan dari pemerintah subsidi gaji Rp600.000 selama 4 bulan lamanya dengan total 2,4 juta rupiah. Ini sekali lagi adalah Anda yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masuk ke dalam kategori penerima upah, bukan masuk ke dalam kategori bukan penerima upah seperti itu ya. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat agar banyak yang menjadi persoalan juga di luar sana. Kenapa harus para peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ternyata memang ada spesifikasinya seperti itu. Dan cara memastikan agar para peserta ini betul-betul nantinya mendapatkan BLT ini caranya seperti apa, Pak Sony? Mungkinkah bisa diakses melalui sosial media BPJS atau mungkin bisa diakses melalui laman resmi BPJS atau seperti apa? Untuk mengetahui itu sampai dengan saat ini kita belum ada juknisnya. Oke, baik. Karena ini menyangkut privasi juga pekerja. Jadi untuk petunjuk teknis dapat diketahui oleh masyarakat umum siapa-siapa saja yang dapat. Saya rasa sampai saat ini belum ada. Tapi yang pasti kalau di kami BPJS Tenaga kami bisa akses khusus untuk kami. Jadi ada pekerja mungkin yang mau konsultasi, bertanya boleh. Langsung pada kami. Baik, nah Pak Sony, untuk karyawan kontrak nih, apakah memang berhak juga mendapatkan subsidi gaji senilai Rp600.000 ini? Karyawan kontrak. Yang penting terdaftar. Oke, sekali lagi itu ya jawabannya. Sekali lagi yang penting terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Sostek. Betul, yang masuk ke dalam kategori penerima upah. Penerima upah. Ya. Baik, dan pemirsa itu dia banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sony yang merupakan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya ini adalah bisa memberikan jawaban secara jelas seperti itu terkait dengan banyaknya informasi yang simpang siur beredar di luar sana terkait dengan BLT dan juga mekanisme pencairannya. Dan terakhir mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa yang ada di rumah ini, Pak Sony, himbauan atau mungkin catatan yang penting yang perlu disampaikan kepada para pemirsa, terutama para peserta BPJS atau mungkin yang belum menjadi peserta BPJS. Ya, jadi mungkin yang sudah menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan mungkin pada saat momen ini mungkin diprioritaskan kepada yang sudah menjadi peserta PU agar dapat membantu kami untuk melengkapi nomor rekening. Baik. Gitu. Terus kepada yang belum sempat mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah disarankan untuk segera mendaftar. Baik. Jadi ada manfaatnya banyak luar biasa. Dan itu sangat bermanfaat buat kami dengan jumlah iuran yang terjangkau, manfaatnya luar biasa. Oke, jadi tidak. Silakan dilanjutkan, Pak Sony. Dan untuk pekerja yang BPU, saya sarankan sih kepada teman-teman pekerja BPU, baik itu yang pekerja mandiri, yang betul-betul berhubungan dengan pekerjaan yang rutin, agar
segera mendaftarkan diri juga pada program BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya murah, 16.800, Baik. bisa dibayar per 3 bulan, per 6 bulan, 1 tahun. Baik. Dan jelas terjadi resiko keluarga tidak dibebani. Oke. Karena semua itu sudah diserahkan nanti BPJS Ketenagakerjaannya. Oke. Baik, terima kasih banyak nih Pak Sony, Sama-sama. Bapak Adventus Edison Sohwat yang merupakan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas Ya, waktunya. betul. Terima kasih, Dan Bapak. kita harapkan nanti akan bertemu kembali Ya. bila perlu di luar studio ya Pak ya. Iya, betul. Oke, baik. Dan Nanti pemirsa, mungkin sedikit lagi tambahan. silakan. Dalam rangka COVID ini, Ya. kita semua tetap menjaga protokol COVID. Baik. Betul. Pakai masker, sarung tangan, cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak, dan kalau memang tidak perlu untuk keluar, tidak perlu, tinggal di rumah saja. Oke, baik, itu adalah upaya kita bersama Ya. yang perlu dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sony, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan itu tadi pemirsa dialog kami terkait dengan BLT dan juga mekanisme pencairannya. Semoga bisa menjawab segala pertanyaan yang selama ini sudah Anda keluhkan di Ya, luar betul. sana ya. Dan sekali lagi untuk informasi tambahan juga untuk Anda pemirsa, ini berlaku penerima bantuan atau BLT subsidi gaji selama 4 bulan lamanya 600.000 per bulan selama 4 bulan dengan total 2,4 juta rupiah bagi Anda para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif dan juga diberikan bantuan ini dengan kategori yang masih aktif tentunya. Dan kita harapkan saja bagaimana sejumlah bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah ini bisa menekan angka penyebaran COVID-19 terutama dari sektor perekonomian. Ya, Seperti betul. itu ya. Dan demikian pemirsa rangkaian dialog pada pagi hari ini. Kini saatnya kami berdua harus pamit undur diri. Dari hadapan Anda saya Tuti Wulan. Saya Panda Zulpia serta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Audio Jungle.